Selamat pagi, saya Jihan Kamila Muzaki dengan NIM 240512041122 dari kelas TI 2024D untuk mata kuliah Keamanan Jaringan dan Data. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tipe serangan dalam keamanan jaringan dan dengan fokus pembahasan pada praktik sniping menggunakan GNS3 untuk setelah presentasi ini. Untuk kategori utama dari serangan, yang pertama ada akses, yaitu upaya mendapatkan informasi yang tidak sah. Kedua ada modification, yaitu upaya untuk mengubah informasi tanpa hak akses. Tiga ada denial of service atau DOS, yaitu upaya untuk melumpuhkan layanan sistem agar tidak dapat digunakan. Dan yang keempat ada repudiation, yaitu tindakan memberi informasi palsu atau menyangkal aktivitas yang sebenarnya telah dilakukan. Keempat kategori ini mewakili ancaman terhadap aspek utama keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu access attack. Access attack ini memiliki tujuan untuk melihat atau memperoleh informasi rahasia. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada snooping, yaitu aktivitas mengintip transaksi digital secara pasif untuk mencari data yang sensitif. Kemudian yang kedua ada eavesdropping, yaitu intersepsi komunikasi secara real-time, terutama pada komunikasi yang tidak terenskripsi. Pada eavesdropping ini juga dilakukan secara pasif. Dan yang ketiga ada interception, yaitu serangan aktif di mana penyerang menyisipkan diri dalam jalur komunikasi untuk menangkap informasi sebelum sampai ke tujuannya. Serangan jenis ini seringkali sulit terdeteksi karena tidak selalu mengubah data, melainkan hanya mengambil datanya. Kemudian ada modification attack. Berbeda dengan access attack tadi, modification attack ini memiliki target yaitu aspek integritas data dengan mengubah isi informasi saat disimpan maupun dikirimkan. Contohnya, ada mengubah header paket untuk mengarahkan pesan ke tujuan lain. Yang kedua ada modifikasi data pada mesin target, sehingga informasi menjadi tidak valid. Nah, dampaknya bisa sangat serius karena penerima mungkin tidak akan tahu kalau data tersebut telah dimanipulasi. Kemudian ada denial of service, yaitu DOS. Ini bertujuan menghabiskan sumber daya sistem sehingga layanan tidak dapat diakses dan limit pelayanan untuk user yang lain. Nah, caranya ada 3, yaitu traffic flooding, yaitu membanjiri jaringan dengan lalu lintas data yang berlebihan. Kedua ada request flooding, yaitu mengirim permintaan layanan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan yang ketiga ada gangguan komunikasi, yang mengubah konfigurasi sistem atau perusakan perangkat fisik pada server. Serangan ini tidak mencuri data, tetapi menghentikan layanan sehingga merugikan penggunanya. Kemudian ada man in the middle attack. Untuk man in the middle attack ini terjadi ketika penyerang berada di tengah-tengah komunikasi antara kedua belah pihak. Untuk bentuk serangannya bisa seperti interruption, yaitu mencegah pesan sampai ke penerima. Bisa modification, yaitu mengubah isi pesan sebelum diteruskan ke penerimanya. Kemudian ada replay, yaitu menangkap data yang mengirimkan berkali-kali ke penerima. Dan ada fabrication, yaitu membuat pesan palsu seolah berasal dari pengirim asli. Serangan man in the middle ini sangat berbahaya karena korban seringkali tidak menyadari bahwa komunikasinya telah disusupi. Kemudian ada eksploitasi. Metode eksploitasi ini sering digunakan cracker untuk menembus jaringan dengan memanfaatkan kelemahan sistem operasi. Untuk contohnya ada zero day attack yang menyerang celah keamanan yang belum memiliki patch. Kemudian ada account cracking, yaitu percobaan pembobolan akun. Ketiga ada buffer overflow, yaitu meluapkan kapasitas memori untuk menyisipkan perintah. Dan ada session
hijacking, yaitu mengambil alih sesi komunikasi penggunanya. Untuk eksploitasi ini bisa menunjukkan bahwa kelemahan yang kecil dalam sistem apapun itu dapat dimanfaatkan menjadi celah yang besar. Nah, kesimpulannya, dari seluruh pembahasan tadi yang dapat kita tarik adalah serangan jaringan memiliki berbagai bentuk dengan tujuan yang berbeda-beda, mulai dari pencurian data, perubahan informasi, hingga pelumpuhan sistem. Nah, pemahaman terhadap jenis-jenis serangan ini sangat penting agar kita dapat menerapkan mekanisme perlindungan yang tepat dan meningkatkan kesadaran terhadap keamanan jaringan. Setelah memahami berbagai tipe serangan secara teoritis, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk praktek proses knifing yang disimulasikan menggunakan GNS3. Selanjutnya, untuk skenario knifing informasi ketika ditransmisi, kita buat sharing file 2.com dengan GNS3. Oke, yang pertama, kita buka GNS3, kita bikin topologi dengan dua PC 1 dan PC 2. Kemudian kita hubungkan PC 1 dengan PC 2 menggunakan kabel. Oke, setelah terhubung, langsung kita start saja. Oke, sebentar. Oke, karena loadingnya terlalu lama, langsung skip aja. Ini kita udah ada PC 1 dan PC 2. Kita lanjut untuk setting IP-nya. Properties, Internet Protocol Properties. Kita masukkan IP untuk PC 1, 192.168.1.1. Oke. Kemudian untuk PC 2, kita juga masukkan IP-nya. PC 2 kita pakai 192.168.1.2. Oke, setelah IP-nya sudah tersetting, pada PC 1 kita coba untuk ping PC 2, ping 192.168.1.1. Oke, dari PC 1 terhubung. Keliru. Ping 192.168.1.2. Oke, terhubung dengan PC 2. Kemudian di PC 2 kita ping ke IP PC 1 192.168.1.1. Terhubung juga. Oke, udah kita pastikan terhubung semua. Kemudian pada PC 2 kita buka Windows Explorer. Kemudian kita bikin folder baru. Folder rahasia. Folder baru. Kemudian pada folder baru kita bikin file teks dengan nama rahasia
pada sini kita tuliskan dengan isi pesan bunuh raja malam ini. Bunuh raja malam ini. Oke. Selesai, kita tutup. Kita save. Kemudian kita kembali ke foldernya. Properties. Sharing. Share this folder. Use maximum ini. Permissionnya full control. Apply. Oke. Apply. Oke. Oke, setelah sharingnya sudah disetting, kemudian kita kembali ke PC 1, Windows R 192.168, ini IP PC 2.1.2, kemudian enter. Oke, kita sudah langsung kebuka untuk Windows Explorer. Kemudian kita buka file baru ini. Oke, ada filenya. Kemudian kita ke GNS3, kabelnya kita start capture. Oke, langsung diarahkan ke Wireshark. Oke. Nah, di sini sudah ada Wireshark. Kemudian kita balik ke PC 1. File rahasia ini kita copy di desktop. Oke, sudah. Oke, kita balik ke sini, balik ke Wireshark, kita pause dulu. Setelah itu kita cari filenya read. Nah, filenya read ini, di sini kita sudah bisa membaca isi pesannya, yaitu bunuh raja malam ini. Sekian prakteknya. Kemudian dari praktek yang telah saya lakukan ini tadi, dapat saya simpulkan bahwa proses transmisi file di dalam jaringan ini dapat ditangkap dan dianalisis menggunakan tools seperti Wireshark ini. Nah, ini membuktikan bahwa tanpa adanya mekanisme pengamanan seperti enkripsi yang cukup, data yang dikirimkan akan berpotensi untuk disadap oleh pihak yang berwenang, yang tidak berwenang. Seperti ini contohnya. Nah, melalui simulasi ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa ancaman terhadap keamanan jaringan itu bukan hanya teori dan bukan hanya berita-berita yang salah, namun ini dapat terjadi secara nyata apabila sistemnya sendiri tidak dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, untuk penerapan protokol yang aman dan penggunaan enkripsi serta konfigurasi jaringan yang tepat menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Sekian dari praktikum dan presentasi saya hari ini untuk tugas kedua dari mata kuliah Keamanan Jaringan dan Informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.